balik, berakal sehat, merdeka, lanang, sehat, dan bermukim tetap di tempat didirikannya Jumatan. Wa syaraitu fi'liha, utawi syarat mendirikan Jumatan iku salah satun telu. An yakuna yanto ono apa al baladu, lokasi didirikannya Jumatan iku misron berupa kota keramaian, di tengah keramaian, au qaryatan atau desa. Enggak boleh mendirikan Jumatan di tengah hutan, enggak boleh. Di tengah persawahan, enggak boleh. Karena enggak ada penduduk. Akhirnya ngebon teko kono-kono, disungi truk, enggak bisa. Harus didirikan di lingkungan penduduk, di perkotaan atau desa, yang penting di lingkungan di situ banyak penghuninya. Paham ya? Wa an yakuna lan syarate maneh yen toh ana apa al adatu wilangane jumlahe Fafandi. Hah? Iya dah. Jare sapa? Fafan yang Jombang dah. Tidur. Jare kanan yang Jombang. Arba'ina 40 orang. 40 itu min ahli Jum'ah, dari orang-orang yang sah melakukan Jumatan. Sapa 40 itu? Laki-laki, dewasa, balik, berakal sehat, tidak budak, bermukim tetap bukan musafir. 39 tambah sitok wedok gak sah. Harus 40 itu memenuhi syarat semua. 39 tambah siji bocah SMP durung kebalik, ya gak sah. Durung 40. 39 tambah siji budak gak kena. 39 tambah siji musafir gak kena. 39 tambah siji wong gendeng ya gak kena. Wong gak berakal sehat. Jadi 40 itu orang yang memenuhi syarat. Wa anakunyal waktu, bagian waktunya masih ada. Jumatan kok jam 4 sore ya enggak sah. Ya. Kecuali Jumatan yang Mekah jam 4 sore sah. Kene jam 4 kono jam 12. Jam 4 kene ngono lho. Konone jam 12. Fa'in kharajal waktu, jika waktu telah keluar, aw adimat asyurut, atau tidak terpenuhi syarat-syarat, sulliyat zuhran, maka Jumatan diniati zuhur, enggak kena Jumatan. Dalil-dalil. Nomor 2, kenapa harus di lingkungan banyak penduduknya, desa atau kota? Nabi enggak pernah mendirikan Jumatan di padang rumput sambil angon wedhus, enggak pernah. Nabi ngadain Jumatan ya di Madinah, di perkotaan banyak penduduk. Ini enggak benernya teman-teman Wahabi tahu-tahu mendirikan masjid di jauh dari kampung. Terus mereka didrop dari mana-mana kelompok mereka. Enggak sah, Mas. Ada kelompok tertentu enggak gelem kumpul karo wong kampung. Kayak masjid cilik ning kene ning Badut, peserta Jumatan itu diusungi teko ndi duduk penduduk tetap kene. Ya enggak sah, Mas. Kan ini Jumatan ning Monas.
peserta Jumatan dari berbagai daerah, bukan penduduk tetap situ, ya enggak sah. Ini kalau Mas, oleh hebat coba itu, tapi enggak gelem ngaji. Bocah-bocah enggak boleh hanya tertarik pada jubahnya. Lihat tokoh yang bercoba itu mondok berapa tahun, di mana. Itu loh, baru kita percaya alim. Lek pun modal coba tok enggak jamin alim. Ya, melok kiai ya. Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum lam yusalluha illa hakadha. Karena Nabi dan para sahabat tidak melaksanakan sholat Jum'ah kecuali yang memang demikian itu di perkotaan atau desa yang ramai penduduk. Wa kanat qabailul A'rab adalah kabilah-kabilah orang Arab Badui muqimina haulal Madinah. Mereka bermukim di sekitar Madinah, tapi bukan penduduk tetap. Mereka itu angon wedus nomaden. Wilayah ini, bulan ini rumputnya banyak, maka mereka boyong ke situ mendirikan tenda, mengembalakan kambing. Sampai 1 bulan, 2 bulan rumput habis, pindah lagi. Jadi enggak mukim tetap. Orang Badui yang di sekitar Madinah tidak bermukim tetap, garis bawah. Wa ma kanu yusallunaha. Kaum Badui tidak sholat Jum'ah. Dalam arti tidak mendirikan Jum'atan. Kalau Jum'atan ya ikut di Madinah. Bukan Jum'atan di padang rumput. Umpamanya di padang mahsyar. Tambah ora. Wa ma amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam biha, dan Nabi tidak memerintahkan kaum Badui biha mendirikan Jum'atan. Wal misru yang namanya kota, apa sih? Didirikan di perkotaan. Definisi kota itu ada kantor kecamatan, ada kantor kepolisian, ada kantor pengadi, itu berarti kota. Wal misru namanya kota maka nafi sukun, wilayah yang di situ ada pasarnya. Kita sudah benar ini. Kota itu yang ada sukun, kita juga sukun. Ini kecamatan sukun ya. Wis bener, berarti kota ya. Ngawur aja mana. Kini sukun jenenge kecamatan dan wilayah yang ada pasarnya. Qaimun yang berdiri, pasar aktif, bukan pasar mati. Wa amirun, dan ada pemerintahannya, itu namanya kota. Wa qadin, ada pengadilannya, setingkat kota kabupaten lah. Wa qila, konon katanya, ghairu dzalika, selain itu. Qaulu qaryah atau mahal, lingkungan yang berdiri sendiri. Gasek, Badut itu berdiri sendiri. Indikasinya, orang menyebut ndikon Badut, ndikon Gasek, beda-beda sudah. Indikasinya lagi, komunitasnya beda-beda, ini komunitas Badut, ini Gasek. Kalau punya gawe, wong kene tahlilan sing diundang ya padha Gaseke. Wong kono tahlilan gede sing diundang ya padha Badute, wis beda-beda. Kene duwe SD dhewe, kono duwe SD dhewe. Kene duwe TK dhewe, kono duwe TK dhewe. Iku jenenge sudah satu wilayah yang berhak mendirikan Jumatan. Meskipun pemerintahannya satu kepala desa. Tapi 2 tempat ini, itu tadi wis beda-beda. Nanti Gasek perumahan BCT, kelurahannya RW-nya ikut Gasek dulu. Tapi BCT itu punya lingkungan tersendiri, komunitas sendiri, enggak sama dengan orang kampung.
Bowo wong kampung-kampung, BCT ya BCT. Jarang sekali wong kampung bowo nang BCT. Ya, tekan duwe dhewe. Begitu, meskipun podo ngasih, boleh BCT mendirikan Jumatan sendiri. Pondok kene karo kampung podo, harusnya enggak boleh mendirikan Jumatan sendiri. Tapi dulu ketika pondok juga Jumatan di sana semua, luber, enggak cukup. Luberane tengah khutbah udan, buyar Jumatane. Ya. Nah, karena enggak cukup, maka menurut fikih boleh mendirikan Jumatan lagi. Itu loh. Dan kebetulan sana takmirnya Abah War. Nah, krono takmire bolo dewe pamit. Karena boleh mendirikan Jum'ah. Sebab anak-anak di sana enggak cukup. Dan kalau enggak cukup, non sewu, akhirnya murad mare Jumatan Badrut Nurul Huda, Jumatan Badrut Ar-Raudhah, ada gitu. Ono Jumatan ini Masjid Muhammadiyah barang kene murad mare. Mulia mampir warung dhisik. Nah, sekolah yo kacau Mas SMP ini. Ini nanti arek-arek mampir warung. Nah, karena masjid enggak cukup, terus kita mendirikan Jumatan. Plus beberapa orang sepuh sini yang ke sana kejauhan, seneng di sini ada Jumatan gitu loh. Plus beberapa yang mungkin masih karena jauh males gak Jumatan, abangan. Dengan adanya Jumatan dekat, mereka yang dulu abangan belum mau Jumatan, sekarang malah gelem Jumatan. Sehingga tanpa anak pondok pun penduduk tetap itu sudah 40 lebih. Paham ya? Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya 40 orang, wahum 40 itu, alladzina orang-orang, tatawafaru yang terpenuhi, fihim pada 40 orang itu, asyurutus sabiqah, syarat-syarat yang telah disebutkan, laki-laki, dewasa, berakal sehat, balik, ya tak? Penduduk tetap, bukan budak, bukan musafir. Wajalla menunjukkan ala istiratil adat, disyaratkannya jumlah 40, ma hadis rawahu ad-Daraqutni wal Baihaqi an Jabirin radhiyallahu anhu. Madatis sunnatu, madat telah lewat berlalu, as-sunnatu tuntunan Nabi. Apa tuntunan Nabi itu dalam Jumatan? Anna fi kulli arba'in, bahwa pada setiap penduduk 40 orang laki-laki, fama fauqa dzalika atau lebih, Jum'atun wajib Jumatan, sah Jumatan. Kalau di lingkungan itu jumlahnya ada 40. Paham ya? Wa rawa meriwayatkan Abu Dawud wa ghairuh an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Anna awwala man jamma'a. Kadang-kadang yang enggak biasa baca hadis, bacanya jamaah. Jamaah mengumpulkan. Kalau jamaah menyuruh berjamaah, menyuruh Jumatan, mendirikan Jumatan. Jamaah. Anna awwala man jama'a, bahwa orang yang pertama-tama mendirikan Jumatan bihim bersama Muslim Madinah, yaitu As'ad bin Zurarah. Nabi belum hijrah. Jumatan pertama ini perintisnya bukan Nabi, tokoh Muslim namanya As'ad bin Zurarah. Jumlahnya apa? Sudah 40 radhiyallahu anhu. Wa kanu yauma idzin arba'in. Adalah penduduk Madinah ketika itu berjumlah berapa? 40.
Jadi memang 40, hitungan minimal 40. Ini masih ada lanjutannya ini. NO wa dzabaha lahum syatan taqaddau wa ta'asyaw 'alaiha. Awal merintis Jumatan ini As'ad bin Zurarah beleh wedhus gede. Saking gede wedhus itu cukup gawe lauk makan siang dan makan malam. Taqaddau mereka makan siang, wa ta'asyaw dan makan malam biar dengan satu kambing ini. Saking gede ini. Gitu. Aman mendirikan Jumatan gak beleh wedhus, kejut Mas. Mendirikan opo-opo ngawali kudu ana bancaane. Kudu ana selamatan. Dan itu enggak bid'ah, enggak kejawen. Masih zaman Nabi ya awal mendirikan Jumat ya klekek beleh wedhus. Sampeyan yang Sumatera gawe pondok peletakan batu pertama wong pos teko jaluke donga mari ngono suwun ya. Meneh diundang maneh ya kapok Mas. Ngerti ya? Penting, yakul itu penting. Mangan ini loh. Penting. Baik punyai Umi, Mbah Naryo namanya, merintis Jumatan yang mayong Masjid Salafi. Biar ini belane wedhus karo sego sak bajong sak pikul. Berapa? 20 tahun ini telaten. Wong kampung dhewe wis koyo kene iki lho lek Jumat lagi ngene iki. Lek Jumat ben Jumat. Ngono kuwi. Soke seminggu wedhus loro isoke Mas. Sak segone. Wong-wong diundang monggo mangan ning masjid. Sing wis santri salat sik lagi mangan. Sing durung santri menenge karo ngenteni. Suwe-suwe lah ya sungkan dhewe mosok cah mangan tok gak melok salat. Suwe-suwe malah gelem salat. Ngono kuwi Mas, wong Jawa NU ngono kuwi. Tiru-tiru As'ad bin Zurarah. Merintis Jumatan belehne wedhus. Ya. Zaman besok yang ngono ya. Aja mek kursi siji lek perlu 10 ngono lho. Tapi turu welu. 10 turu welu ya titik Mas. Anak putu kudu ngerti biyen bayi ku loman. Habib kabeh dila barang besok merintis pondok masjid kudu ana slametane. Sugih dil, amin. Lek perlu mbeleh kebo barang ngono. Berikutnya waktunya masih zuhur. Rawal Bukhari wa Muslim an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna adalah kami semua nusolli salat ma Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata salat Jum'ah. Awal waktu salatnya itu. Suman sarif kemudian kami bubar selesai Jum'atan itu walaisa belum ada lil khitani tembok-tembok zilun belum ada bayangan nastadhilubi yang bisa kami berteduh ngiyup. Jadi ana tembok dhuwure 3 meter. Iku lek rodok sore bayangannya kan rodok dawa, kena gawe ngiyup. Buyar Jumatan iki bayangan tembok isik durung kena digawe ngiyup. Ya ana bayangan mek kurus 0,5 meter, durung kena nggih ngiyup. Artinya Jumatan benar-benar di awal waktu. Buyar mek kur titik bayangan niku. Koyok kene lah. Jam 12.10 kok jam 12.05 menit wis buyar. Wa an Sahal bin Sa'ad ma kunna naqilu
tiadalah kami qailulah. Qailulah itu tidur siang. Wala nataghadda, tidak pula kami makan siang illa ba'dal jum'ah, kecuali malah setelah Jumatan. Berarti buyare sore apa masih siang? Siang, sik wayahe makan siang itu wis bubar Jumatan. Ojo sore-sore. Rungono. Sekaligus menjadi dalil sejak zaman Nabi enggak ada yang namanya ba'da Jumatan malah zuhur, itu enggak ada. Apa itu? Salat zuhur setelah Jumatan kuwi ra enek contone. Lek nggonamu ana ngono iki dijak aja gelem. Aja gelem dijak nglakoni tuntunan agama tanpa ada tuntunan dari Kanjeng Nabi. Halo? Paham ya? Ulama dawuh tapi berdasarkan ajaran Nabi. Gak boleh ulama dawuh sakarepe dhewe. Biyen wong kafir iku senengane halal haram saenake dhewe. Wong kafir. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Ini lek cara terjem kon aja ngucap iki halal haram, iki halal haram. Nuruti cangkemmu dhewe ae. Lima tasifu alsinatukum krana nuruti apa sing digambarne lesanmu. Enggak berdasar wahyune Gusti Allah, enggak boleh. Anane umat wajib manut ulama karena ulama mengambilnya, menggalinya dari Quran sunnah. Lelek tiba ulama kadung dimanuti tiba sakarepe dhewe ya blaen. Kadung dimanuti tiba enggak teko Quran sunnah masa blaen. Ngono kuwi ya. Dari Nabi ba'da Jumatan tidur. Ba'da Jumatan makan siang, ora kok malah ba'da Jumatan salat zuhur iki jare sapa iki? Paham ya? Endi mau? Naqilu dari fi'il madhi qala yaqilu qailulatan. Minal qailulah diambil dari masdar qailulah. Wahia makna qailulah an-naumu wasatan nahar lil istirahah. Tidur di siang hari untuk istirahat. Dalal haditsani ala anna jumu'ata ma kanat tusalla illa waqta zuhri. Dua hadis itu menunjukkan bahwa tidaklah Jumatan dilakukan kecuali pada waktu zuhur. Bal bahkan fi awalihi, di awal waktu zuhur. Saking awale buyarai apa ini? Bayangane tembok durung kena digawe ngiyup saking awale. Wa faraiduha salatatun. Rukun-rukun Jumatan 3. Khutbatani 2 kali khutbah. Yakumu berdiri fihima dalam 2 khutbah itu. Enggak kena khotib karo lungguh. Wa yajlisu dan khotib duduk bainahuma antara 2 khutbah itu. Duduk antara 2 khutbah. Biasanya Bilal maca Allahumma sholli Wassalim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laki makmum tangi
Mosok rek neng kene khutbah 5 menit turu rek. Kebacut. 5 menit kok turu. Kecuali lek khutbah setengah jam ya. Iku begitu khutbah dimulai golek papan senden tembok wis langsung maca dungane ngrungokne khutbah bismikallahumma ahya wa bismika amut ngono kuwi. Iki dungane ngrungokne khutbah. Wis apalah? Ora tenanan ngawur ae. Iki gojlok kok. Terus batal apa enggak turu ngono kuwi. Kalau sampean duduk biasa enggak batal. Kalau sampean begini silite melongo sampai turu batal. Atau sampean senden tembok ngono kuwi. Sendene enggak jejeg. Sendene ngene. Yang sekiranya kalau sendanan dilai geblak berarti batal. Senden tapi lunguhmu jejeg turu enggak batal. Ukurannya jejeg andai sendanan dilai enggak enggak ngeblak ya, enggak digal. Ngapae? Enggak gigal, apa? Apa Pak Lurah? Gigal. Nah. Wa antusalla rakaatain. Syaratnya lagi dikerjakan 2 rakaat. Ora tak terjemah disolati. Wa antusalla yang tentu solati mayit disolati. Dikerjakan 2 rakaat. Fi jamaatin berjamaah minimal 40. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman. Nabi khutbah sambil berdiri, sumayaqut lalu duduk, sumayaqum lalu berdiri lagi. Khutbah yang kedua kama taf'alun al-an, seperti yang kamu kerjakan sekarang ini. Dulu kalau ulama enggak menulis hadis kayak begini. Umat enggak tahu apa sih yang dikerjakan Kanjeng Nabi. Hadis itu potret kehidupannya Kanjeng Nabi. Tahu hadis sebanyak-banyaknya, semakin banyak kamu tahu hadis, semakin tahu banyak tentang potret kehidupannya Kanjeng Nabi. Sangat mungkin ittiba uswatun hasanah. Terus berikutnya 2 rakaat. Lil ijma' karena ijma' gak ada muslim dimanapun sholat Jumatan 1,5 rakaat gak ada. Di mana-mana ya 2 rakaat. Walima dan karena hadis rawahun Nasai wa ghairuh an Umar radhiyallahu anhu annahu qala sholatul Jum'ati rakaatan. Sholat Jumatan itu 2 rakaat ala lisani Muhammadin, lewat lesannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus harus berjamaah. Kenapa harus berjamaah? Dari dulu sholat Jum'ah ya berjamaah. Li'annaha lan tusalla fi asri Nabi, karena Jum'atan tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin, dan juga di zaman para khulafaur rasyidin illa kadzalika, kecuali memang demikian. Apa? Jamaah. Walima dan karena hadis rawahu Abu Dawud an Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Jumat itu wajib. Wajib atas setiap muslim berjamaah. Rawal Bukhari, wa hayatuha arba'u khisal. Sunat hayatnya Jumatan 4. Al-ghuslu mandi sebelum berangkat. Ayo bocah-bocah arang sing gak adus yo. Arang sing adus ya. Ambune lebus e. Mambu teko mbak-mbak lho ngawur. Kamar lembab, kasur lembab, spray lembab, sarung lembab, kelambi lembab, ambune lewebus gak enak. Makanya lek sempat dijemur. Ya, cek kumane mati. Enggak dijemur kumane enggak mati malah gudikan. Rawal Bukhari wa ghairu an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, Farisi Persi, negarane Ali Khamenei. Syahid ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum'ah, wa yatatahharu mastata' min tuhrin, dan bersuci sebisa-bisanya, kuku ya dikedhoi, ireng-irengi kuku ya ilangi, cet-cet sing nang anu ya diilangi, cek enggak menghalangi air. Setelah mandi bersuci saiso-isone, wa yadainu, dan berminyakan, mintuni dari minyaknya, rambutnya diminyaki, cek ketara kelemis ngono Mas. Au yamassu min tibi baiti, atau mengoleskan dari minyak wangi di rumahnya. Bocah Jumatan. Summa yakhruju, lalu keluar dari rumah alias berangkat OTW. Falyufariqu baina tsnaini, di masjid dia enggak mau memisahkan di antara dua orang. Ini kebiasaan wong Arab ini. Ana wong loro lungguh enak-enak tengah payak ngene ngene tengah. Iki malah sempit lungguhe jepipi. Gak enak. Tindih lho. Jumatan iki aja ngendih wong lungguh penak-penak. Moro tindih ae. Suma yusolli ma kutibalah, lalu sholat yang disyariatkan padanya, namanya sholat qobliyah Jumat. Lek wis azan, lek durung azan ya sholat tahiyatul masjid, atau pagi belum duha ya sholat duha. Suma yunsitu idza takalamal imam, lalu dia memperhatikan, mendengarkan ketika imam lagi dawuh alias khutbah. Enggak ada orang seperti itu illa melainkan ghufira, diampuni lahu baginya ma dosa bainahu, antara dia wa bainal jum'atil ukhra, dengan Jumat yang berikutnya. Wa inda Ahmad wala bisa min ahsani siyabi, memakai baju dari baju yang terbaik, wangi. Wakhtirat, dipilih, albidu, baju putih-putih. Li khabari Turmudi, karena hadis Imam Turmudi, wa ghairihi, ilbasu min siyabikumul bayat, pakailah, kenakan di antara baju-bajumu yang putih-putih. Fa inna min khairi siyabikum, karena putih itu termasuk sebaik-baik bajumu. Wa kafinu, kafani pula, fiha, dengan baju putih, mautakum, mayit-mayitmu. Tapi enggak putih juga boleh. Hadis Bukhari riwayat Barok bin Azib diabadikan dalam tibaan. Ma ra'aitu min limmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah pakai baju merah, rambutnya ireng,
kulitnya putih, bajune merah. Paduan warna yang sangat indah. Lalu si Bara bin Azib mendeskripsi itu. Menggambarkan, saya nggak pernah melihat pemandangan seindah ini. Seorang Muhammad, rambutnya hitam, kulitnya putih, bajunya merah, NKRI harga mati. Mara itu aku tidak pernah melihat min dzilimatin sauda, orang yang punya rambut hitam, fi khullatin hamra, dibalut dengan baju yang merah menyala, kulitnya putih, ahsana. Enggak ada yang lebih baik, lebih pantas, lebih elok min Rasulillah, daripada Rasulullah SAW. Jadi monggo putih baik, bukan berarti yang tidak putih haram, tidak boleh. Ndimo. Warawal Bazzar fi musnadih annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimu adhafirahu wa yaqussu syaribahu. Bahwa Nabi motong kuku kalau Jumatan, wa yaqussu syaribahu, motong kumis yaumal Jum'ati, hari Jum'ah. Kumis itu kadang kalau minum kopi, kopinya nyangsang neng kumis, ikut minum. Makanya kumis bahasa Arabnya syarib. Syariba minum, syarib yang minum. Apa kumisnya ikut minum, karena sering ikut minum, disebutlah syarib. Gitu. Ya. Hari Jum'ah potong kuku, potong kumis. Wa istahabbu, disunahkan al-insatu, memperhatikan khutbah fi waktil khutbah. Wa man takhala al-imam yakhtub, orang yang imamnya sudah masuk masjid khutbah, kalau durung sholat qobliyah, durung sholat tahiyatul masjid, sholat rakaat ini, silahkan sholat 2 rakaat, tapi khafifata ini cepet-cepet aja, ojo maca Baqarah, gak situ ngrungokne khutbah lan. Summa yajlisu, baru kemudian duduk. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghaut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Kan ngono deh. Kalau kamu mengucap kepada temanmu di hari Jum'ah padahal imam lagi khutbah, hus menengok. Kaya aku lu menang. Ya kuwi jenenge enggak menang Mas ngomong. Faqad lagut, maka Anda telah sia-sia. Eman gandarane Jumatan iso-iso ilang atau karek didik. Wa inda Abi Dawud min riwayati Ali radhiyallahu anhu wa man lagha falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'. Siapa yang sia-sia maka tidak ada sedikit pun pahala lahu bagi dia fi jum'atihi tilka, pada Jumatannya itu. Kasihan Mas, oleh ganjaran selawe. Apa selawe itu? Tiwas kesel gak oleh gawe, jenenge selawe. Tiwas kesel gak oleh gawe, gak oleh ganjaran. Maksudnya lam yahsul thawabuha, tidak berhasil mendapat pahala kamilan dengan ya oleh tapi enggak sempurna. Walaghu, lahu itu apa laguan itu? Perbuatan sia-sia. Mala yahsunu, sesuatu yang tidak bagus, enggak elok. Minal kalami, berupa omongan. Wangdur, lihat catatan kaki. Warawa Muslim an Jabirin radhiyallahu anhu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal yakhtub." Apabila seorang dari kamu datang ke Jumatan imam lagi khutbah, falyarka rakaataini. Salatlah 2 rakaat tapi wal yatazawwaz, cepat-cepat saja fihima dalam 2 rakaat itu. Maksudnya yukhaffif, ringankan 2 rakaat itu. Ojo abot-abot. Faslun wassalatul idaini sunnatun muakkadatun. Salat Aid apa? 2 itu apa? Idul Fitri, Idul Adha. Sunnat muakkad, hampir wajib. Bahkan madhab lain kayak Hanafi menyatakan salat Id itu wajib. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nabi berangkat ke tempat salat pada Idul Fitri dan Idul Adha. Khutbah sih apa salat sih? Idul Fitri Idul Adha itu. Salat di sih apa khutbah sih? Lek Jumatan. Beda ya. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi, pertama yang didahulukan Nabi as-salatu salat. Sumyan sharif, lalu selesai salatnya salam, fayaqumu muqabilan nas, kemudian Nabi berdiri menghadap manusia menyampaikan khutbah. Wa nasu julusun ala sufufihim, orang-orang tetap duduk di tempat soft-soft mereka, enggak beranjak. Faya'idhum, Nabi menasihati mereka. Khutbah, wa yusim, dan memberikan wasiat pada mereka. Wa murum, dan memberikan instruksi, perintah. Fa idza kan yuridu an yaqta'a ba'dan qata'ahu. Jika Nabi ingin memberangkatkan pasukan, Nabi memberangkatkannya. Setelah sholat itu sekaligus ada upacara pemberangkatan pasukan. Pas wong kumpul, sekalian penggalangan dana, gini 5.000-an. Kayak sangune para pejuang itu. Au ya'muru bisyai'in, atau Nabi ingin perintah sesuatu, mumpung banyak orang, mumpung pas Idul Fitri amarabi, maka Nabi memerintahkannya pada momentum sholat Id itu. Biasa sholat Id khutbah sekaligus pengumuman apa. Jolali pajak endang dibayar. Beres kami bayar, pokok jalannya dibangun. Saiki rame ngono lah, KDM enggak ngundakne pajak, jalannya mulus Jawa Barat. Lalu ada provinsi lain pajak diundakne, jalannya bolong. Iku piye? Saya belani sing dalane bolong-bolong. Kon bayar pajak diundakne ganjaramu gede. Lewat jalan bolong-bolong tetap ikhlas sabar, ganjaramu yo gede maneh. Berarti gubernur sing dalane bolong, pajak diundake ngejak rakyate ben ganjarane akeh. Ngono ta? Summa yansarif, lalu selesai buyar. Nah, neng Jawa kiai ngajak genduren. Karena nyuwun sewu banyak orang abangan belum mau Jumatan. Gelem teko ya salat Idul Fitri, Idul Adha. Mumpung wong-wong teko. Lek enggak ana gendurene buyar salate, buyar. Gak gelem ngrungokne khutbah. Enggak percaya salah. Sampai luber ning embong kecampuran wong abangan salate setahun pindho tok iku. Terus sampean umumne para jamaah, ampun kundur rumiyin nggih, mangke badhe salat Id tasih wonten khutbah, jenengan mirengaken ampun kundur. Dijawab karo wong-wong, sampean khutbah dhewe iki. Makane Mbah Yai gak ngono cara ngumumne. Para jamaah
Mantun salat Id ampun bubar. Tasik badhe wonten acara malih genduren. Ngono. Nyuwun tirantos sekedap sekitar 5 menit 6 menit supados santri panitia noto dahare. Nyuwun sabar nggih gansal menit noto daha. Wong nggih Kiai ngono Mas. Sambil mereka panitia noto mangane, nah mereka nunggu karo Kiai di khutbahi ngono lho. Paham toh? Makane ning Jawa kudu ana gendurene perkarane ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqta'u ba'tan, maksudnya yufaridu Nabi memisahkan jamaatan sekelompok orang. Ya ma'asum Nabi mengirimkan mereka, mengutus mereka dari jihad untuk berangkat jihad perang. Wahia salat itu rakaatani 2 rakaat. Yukabiru takbir fil ula pada rakaat pertama, 7 kali takbir, tapi hukumnya sunat, tanpa itu juga sah. Siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Fisania rakaat kedua, khamsan takbir 5 kali, siwa takbiratul qiyam, selain takbirnya berdiri. Rawan Nasai wa ghairuh, hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, wa salatul fitri rakaatan, salat idul fitri 2 rakaat, wa salatul adha rakaatan, idul adha 2 rakaat. Summa qala ala lisani Muhammadin. Umar dawuh ketentuan ini berdasar lesane dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza, atas ini pula yakni 2 rakaat, al-ijma', adanya ijma' dari para ulama. Wa an Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini, Nabi membaca takbir dalam salat Id fil ula rakaat pertama 7 kali qabla al-qiraah, sebelum membaca Fatihah. Wa fil akhirah rakaat kedua 5 kali qabla al-qiraah. Rawahu Tirmidzi wa qala huwa ahsanu syai'in. Hadis ini hadis yang paling sahih, paling bagus fi hadzal bab an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhutubu ba'da khutbataini, hendaklah khutbah setelah salat Id 2 kali khutbah. Yukabbiru fil ula 9 wa fi tsaniyati 7. Di khutbah pertama takbir 9 kali, khutbah kedua takbir berapa? 7 kali. Warawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaju ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin aw adha fa shalla tsumma khataba. Saya keluar bersama Nabi berangkat hari Idul Fitri, hari Idul Adha. Urutannya Nabi sholat dulu baru khutbah, aja diwalik, khutbah dhisik lagi sholat. Warawas Syafi'i rahimahullah, kitab nomor sekian halaman sekian. An Ubaidillah ibn Abdullah bin Utbah, as-sunnatu an yakhtubal imam fil idaini khutbatain. Sunnahnya hendaknya imam khutbah 2 kali khutbah, yafsulu bainahuma bijulus. Antar 2 khutbah dia dipisah dengan duduk. Warawal Baihaqi anhu, dari Ubaidillah, as-sunnatu an tuftah tahal khutbah, sunnahnya hendaknya khutbah dibuka bitis'i takbiratin tatro. Dengan 9 kali takbir secara berurutan. Wasaniyah, khutbah kedua bisab'i takbiratin, dibuka dengan 7 takbir tatro, terus-terusan. Ay mutataliyah, terus-terusan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.